lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana cara melakukan copy data APBDes dari model DD ke file Excel dan bagaimana pula cara melakukan validasi atas data APBDes tersebut. Baik sobat, setelah kita login dengan akun dari masing-masing pendamping ke dalam aplikasi model DD, jadi di sini kita akan cari adalah menu daripada APBDes. Nah, setelah kita klik menu APBDes, jadi kita akan ditampilkan dengan rekapitulasi, kemudian ada progres, kemudian ada juga verifikasi. Nah, untuk mendapatkan data dari inputan dari masing-masing desa terhadap APBDes-nya, jadi pertama kali kita lihat adalah rekapitulasi. Nah, di sini untuk di Provinsi Bali, capaian penginputan data APBDes ke dalam Monep DD yaitu dari 636 desa, sudah seluruh desa melakukan upload data dengan total persentase adalah 100%. Nah, atas data yang sudah diinput ini, jadi kita perlu melakukan validasi atas data tersebut. Apakah data yang sudah diinput oleh para pendamping, baik itu PLD maupun BD itu sudah benar atau belum. Nah, untuk itu perlu kita lakukan yaitu mengcopy data tersebut. Jadi kita awali dengan klik rekapitulasi, kemudian kita akan mengcopy data ini. Mengingat di dalam aplikasi model DD ini belum ada menu download, yaitu menu ekspor import. Jadi cara kita untuk mendapatkan data Excel ini adalah dengan cara mengcopy-nya. Nah, cara mengcopy-nya nanti kita akan lakukan per kecamatan. Sebagai contoh, kita buka di sini adalah Kabupaten Jemberana. Kemudian di Kabupaten Jemberana ini terdapat 5 kecamatan. Dan nanti kita akan copy dari masing-masing kecamatan. Jadi untuk itu kita buka terlebih dahulu Kecamatan Negaro. Jadi ini adalah tampilan dari inputan menu APBDes yaitu ke dalam Monep DD. Jadi untuk melakukan validasi agar lebih mudah, maka data ini perlu kita copy ke file Excel. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yaitu pertama kita siapkan adalah format Excel yang berbasis desa, kemudian berbasis kecamatan dan juga berbasis kabupaten. Jadi dari file Excel ini kita nanti copy datanya yaitu dari Monep DD. Nah, caranya pertama kita copy dari nomor 1 untuk di Kecamatan Negaro ini, kemudian sampai di terakhir, nomor terakhir yaitu desa di Kecamatan Negaro, kemudian kita copy, kemudian kita taruh di file Excel itu dari nomor 1 ini, kemudian kita paste value. Nah, data sudah tercopy sesuai dengan hasil di Monep DD. Kemudian kita lanjut yaitu di Kecamatan Bondoyo juga sama, yaitu kita cari adalah Kecamatan Bondoyo. Kemudian kita copy, di sana ada 10 desa, kita copy dari 1 sampai dengan 10. Kemudian kita paste value di Kecamatan Bondoyo dari nomor 1. Nah, ini teman-teman, jadi sebagai contoh data sudah kita bawa ke file Excel, jadi itu dilakukan secara terus-menerus yaitu sampai seluruh kecamatan itu sudah tercopy. Nah, mengingat di data Excel ini yaitu berkaitan dengan penulisan angkanya yang belum sesuai, jadi hal ini perlu kita rubah dulu.
yaitu berkaitan dengan nomornya ini. Jadi caranya adalah kita blok dulu data dari angka tersebut, yang ada angka tersebut, kemudian kita lakukan replace. Yaitu dengan cara klik replace, kemudian di sini karena ada kita akan merubah angka ini tidak berisi titik atau koma. Jadi kita klik titik, kemudian kita replace. Berikutnya, karena masih ada koma, yaitu desimalnya, kita akan hilangkan, kita akan jadikan titik, replace. Nah ini teman-teman, jadi data sudah tercopy, kemudian juga berkaitan dengan nilai daripada data yang ada, yaitu sudah sesuai. Baik teman-teman, jadi setelah seluruh data di MonepDB berkaitan dengan data BPS setelah tercopy ke file Excel ini, jadi sekarang langkah kita adalah melakukan validasi atas data tersebut, apakah data-data yang diinput itu sudah sesuai atau belum. Jadi caranya sebagai berikut. Jadi di sebelah kanan sudah kita siapkan yaitu format berkaitan dengan cara melakukan validasi data BPS. Caranya yaitu kita akan kontrol yaitu belanja desa yaitu terhadap anggaran berdasarkan jenis kegiatan Perpres 104, Permendes 7, dan berkaitan juga dengan kegiatan tersebut mendukung SDGs. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu pertama kita siapkan adalah total belanja desa. Total belanja desa yaitu kita dapatkan yaitu dengan menjumlahkan kolom P QRST, yaitu kolom P QRST, yaitu kita dapatkan di sini kolom P ini. Jadi kita dapatkan, jadi inilah yang akan kita kontrol. Jadi berdasarkan belanja desa ini, yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Jadi setelah dijumlah, kemudian kita buatkan formulanya, inilah hasilnya, yaitu belanja desa, yaitu DD plus SDD-nya itu adalah untuk desa Cupel adalah 914 juta sekian, di desa Balu adalah 1 miliar 25 juta dan seterusnya. Kemudian atas data belanja desa itu kita akan kontrol berkaitan dengan anggaran terhadap jenis kegiatan, Perpres 104 dan seterusnya. Berkaitan dengan jenis kegiatan itu kita dapatkan datanya adalah hasil penjumlahan dari kolom X. Nah ini jenis kegiatan, yaitu berdasarkan jenis kegiatan, yaitu kolom X sampai dengan AA ini kita jumlahkan, yaitu apakah jenis kegiatan berkaitan dengan PKTD ekonomi produktif, PKTD infrastruktur produktif, Sarpras non PKTD dan non Sarpras. Kemudian jadi kita juga buatkan formulanya. Jadi ini sudah kita buatkan. Kemudian kita kontrol juga yaitu terhadap anggaran berdasarkan Perpres 104 ini kita dapatkan yaitu penjumlahan kolom AB sampai dengan AF, kemudian juga dengan Permendes 7, kemudian juga dengan mendukung SDGs. Jadi itu kita lakukan terhadap seluruh desa sehingga kita akan mendapatkan data tersebut. Kemudian jika data tersebut kita sudah dapatkan, maka kita akan validasi. Caranya adalah dengan melakukan duplikat atas data tersebut. Seharusnya yaitu berkaitan dengan total belanja desa itu akan sama nilainya dengan jenis kegiatan, Perpres 104, Permendes 7 dan mendukung SDGs. Jadi cara cepatnya data ini perlu kita duplikat sebagai contoh saja, yaitu di 2 kecamatan ini kita akan duplikat. Jadi setelah kita blok teman-teman, jadi kita akan duplikat. Caranya adalah kita cari conditional formatting, kemudian kita cari highlight
cell rules, kemudian klik duplikat view. Nah, setelah kita duplikat view, kalau data itu benar, kemudian ataupun sama, kita buat yaitu dengan latar belakang hijau, itu misalnya. Kemudian kita klik, nah ini dia. Nah ini teman-teman, jadi berdasarkan hasil validasi data APBDS dapat kita ketahui, yaitu sebagai contoh di desa Cupel, yaitu belanja desanya terlihat di sini adalah Rp914.911.036. Tetapi kalau kita kontrol terhadap anggaran berdasarkan jenis kegiatan, kemudian Perpres 104, Permendes 7 dan mendukung SDGs, ini belum sesuai. Jadi kemungkinan besar yaitu ada kesalahan penginputan pada belanja desa, tetap mengingat yaitu pada jenis kegiatan Perpres 104, Permendes 7 dan mendukung SDGs itu nilainya sudah sama. Kemudian kita lihat Desa Baluk. Desa Baluk itu nilai belanjanya ini yaitu kalau kita kontrol terhadap anggaran berdasarkan jenis kegiatan Perpres 104, Permendes 7 dan mendukung SDGs, nilainya sudah sama. Kemudian kalau kita lihat di Desa Banyu Biru, ini masih ada yang belum sesuai, yaitu berkaitan besaran belanja desa, sebab mengingat berdasarkan jenis kegiatan Perpres ini adalah nilainya sudah sama. Jadi ada perbedaan warna. Ini dengan cara cepat. Jadi Desa Kaliaka yaitu sudah sesuai. Kemudian Desa Berambang juga sudah sesuai. Tetapi kita lihat di Desa Tegal Badang Timur ini masih belum sesuai, yaitu di belanja desanya. Jadi itu caranya teman-teman melakukan validasi data APBDS, yaitu berkaitan dengan belanja desa yang kita kontrol terhadap anggaran, yaitu berdasarkan jenis kegiatan Perpres 104, Permendes 7 dan mendukung SDGs. Jadi atas data ini, jadi teman-teman pendamping perlu melakukan perbaikan kembali, yaitu inputan berkaitan dengan APBDS, yaitu pada Monet PD, terutama di sumber belanja desanya. Kemudian hal lain yang perlu kita kontrol juga adalah besaran dana desa. Nah ini, jadi sebenarnya pagu dana desa di tiap desa itu sudah kita dapatkan sesuai dengan alokasi DD 2022. Tapi hal ini perlu kita cek berkaitan dengan data yang diinput di Monet DD, yaitu dari sumber pendapatan dana desa. Yaitu caranya, yaitu kita akan ambil data dari inputan di pendapatan. Yaitu ini, yaitu pendapatan desa dari dana desanya. Kemudian yaitu kita tarik sampai ke bawah. Kemudian perlu kita kontrol. Jika data ini sama, data alokasi dana desa 2022 itu sama dengan dana desa pada pendapatan desa, jika nilainya sama, itu menandakan inputannya sudah benar. Yaitu caranya kontrol biar cepat. Nah ini teman-teman, jadi khusus untuk Desa Cupel, yaitu inputan berkaitan besaran DD, yaitu sudah sesuai dengan alokasi. Jadi kita klik, kemudian kita tarik ke bawah. Nah ini teman-teman, jadi ini data-data sudah sama. Baik teman-teman, kami ulang. Jadi setelah seluruh data di Monet DD, yaitu berkaitan dengan data APBDS, setelah tercopy ke file Excel, jadi dari 636 desa yang ada di Bali itu sudah kami copy semuanya ke file Excel ini. Kemudian kita sudah juga lakukan validasi, yaitu kontrol belanja desa terhadap anggaran berdasarkan jenis kegiatan Perpres 104, Permendes 7 dan mendukung SDGs. Jadi berdasarkan kontrol ini kita akan mengetahui di mana letak kekeliruannya.
yaitu berkaitan dengan penginputan di MonePD. Yaitu sebagai contoh seperti kami jelaskan tadi, desa Tupel yaitu ada kekeliruan yaitu penginputan pada belanja desa. Kemudian kita coba lihat di desa yang lain, yaitu juga ada kekeliruan. Nah, seperti ini mungkin ada sedikit kekeliruan yaitu berkaitan dengan hanya nilainya yaitu sekitar 1-2 rupiah saja, yaitu ada tidak kesesuaian antara belanja desa. Kalau kita bandingkan dengan jenis kegiatan ada selisih di 1 rupiah. Kemudian kalau kita lihat di Permendes 7 juga ada selisih. Nah, untuk ini perlu juga dikontrol semuanya berkaitan dengan belanja desa, kemudian juga kontrol berkaitan dengan anggarannya. Kita harus lihat apakah yang benar itu belanja desanya ataukah memang di jenis kegiatan atau di Permendes 7 ini yang benar. Jadi untuk desa Gulingan perlu dicek secara menyeluruh juga. Memang selisihnya tidak banyak. Itu teman-teman kita dapat lakukan validasi dengan cepat. Kemudian untuk validasi berkaitan dengan dana desanya, yaitu kita dapat cek yaitu berkaitan dengan kesesuaian yaitu alokasi dana desa yaitu dengan inputan dana desa pada pendapatan. Jadi setelah kita lakukan validasi ataupun kontrol alokasi DD terhadap DD pada pendapatan desa, jadi di sini ada beberapa desa yang juga yaitu belum sesuai. Sebagai contoh ini belum sesuai yaitu inputan yaitu di pendapatannya, di pendapatan dana desa, karena alokasinya adalah 1.056.206.206.000, sedangkan yang diinput yaitu di Glungkung di desa persinggahan itu adalah besarannya yaitu 1.056.026.000. Nah, ini ada sedikit kekeliruan. Jadi untuk desa persinggahan perlu juga melakukan perbaikan inputan terhadap dana desa. Jadi ini juga ada sedikit kekeliruan yaitu di Karangasem, di desa Bulakan, kemudian juga di desa. Nah, jadi itu teman-teman tata cara bagaimana melakukan validasi terhadap pertama yaitu belanja desa terhadap anggaran berdasarkan jenis kegiatan Perpres 104 Permendes dan mendukung SDGs, serta kontrol terhadap inputan yaitu besaran dana desa pada APBDes terhadap dengan alokasi dana desa tahun 2022. Nah, itu teman-teman berkaitan bagaimana cara kita melakukan copy data APBDes dari MonePD ke file Excel. Kemudian atas data tersebut kita lakukan validasi data APBDes tersebut sehingga kita dapat melakukan atas setelah validasi data tersebut jika ada kurang kesesuaian yaitu dapat dilakukan perbaikan. Nah, itu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan tutorial hari ini dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih.